Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya, Andri Nababan Channel. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah di hari Minggu ini di tanggal 21 Februari 2021. Karena itu, kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam firman Tuhan, khotbah minggu kita pada saat ini tertulis dalam Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak lagi ada air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita pada hari ini adalah Minggu Infokafit. Kita memasuki minggu sengsara kedua, dan minggu ini dinamakan Infokafit karena artinya berserulah kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan setia mendengar seruan kita, Tuhan setia mendengar doa kita. Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap doa-doa kita. Saat ini kita belajar tentang kisah peristiwa traumatis Nuh sekeluarga. Nuh dan keluarganya melewati suatu peristiwa yang paling mengerikan di sepanjang sejarah umat manusia, yaitu bencana air bah, air yang berkuasa atas bumi, dan bumi yang semula dipenuhi makhluk berdosa telah dimusnahkan oleh Allah. Namun di balik murka Allah ada pengampunan, sebab Allah tidak bermaksud menghukum bumi, tetapi Allah akan memperbarui bumi tersebut. Nuh dan keluarganya dan segala binatang yang ada di dalam batra terpilih untuk memulai kehidupan yang baru dan menjalani rangkaian sejarah keselamatan yang dirancangkan oleh Allah itu sendiri. Inilah yang dinamakan dengan istilah perjanjian, yang muncul 7 kali dalam pembagian teks ini, di ayat 9, di ayat 11, 12, 13, 15, 16, dan 17. Perjanjian Allah terhadap manusia bukan hanya perjanjian yang bersifat mengikat semata atau bersifat ilegal, tetapi bersifat spiritualitas. Janji Allah adalah universal yang dinyatakan secara berulang kali kepada manusia dalam rangka keselamatan manusia itu sendiri. Keselamatan universal ini ditandai dengan kata bumi, yang menunjukkan semua di dalam isi bumi turut dalam penyelamatan Allah. Karenanya perjanjian ilahi ini bersifat rohani, atau yang saya katakan tadi spiritualitas. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa Allah mengikat perjanjiannya atas ciptanya? Ada 2 alasan kenapa Allah mengikatkan perjanjian itu. Yang pertama, Allah ingin menghilangkan ketakutan atau traumatis di dalam kehidupan manusia terhadap badai atau air bah itu sendiri atau bencana.
karena ciptaan butuh rasa aman. Allah memberikan perlindungan bagi manusia itu sendiri. Allah tidak akan memusnahkan manusia lagi melalui air bah. Inilah janji Allah, janji keselamatan Tuhan. Allah menegaskan bahwa hakikat hadirat Tuhan bukanlah sosok yang menakutkan, tetapi hukum terhadap manusia yang berdosa harus ditegakkan Allah. Karena inilah identitas Allah yang bukan hanya dilihat dalam perspektif murka belaka, tetapi Allah yang memberikan pelangi harapan baru bagi manusia. Ungkapan aku akan menaruh busurku di langit ini menyampaikan sebuah pesan bahwa Allah telah memutuskan untuk berhenti berperang. Ia tidak lagi menarik busurnya untuk membuka tingkap langit maupun pintu samuderanya. Ia tidak lagi memerangi umat manusia dan segala binatang. Dan ini menunjukkan simbol busur atau keset yang dilambangkan dalam wujud pelangi itu bermakna bahwa tumbuhnya pengharapan dan keselamatan yang baru bagi umat manusia. Yang kedua, saudara-saudara, Allah ingin menjaga kelestarian dan ciptaannya. Karenanya Allah kembali mengingatkan manusia terpanggil untuk memenuhi dan menguasai bumi, bukan untuk mengeksploitasi ataupun merusak ciptaan Allah itu sendiri. Allah yang merupakan inisiator perjanjian, karena perjanjian yang dibangun Allah bukanlah hasil musyawarah atau kesepakatan antara Allah dan ciptanya. Ini adalah hak prerogatif daripada Allah yang mutlak sifatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika Allah memperhatikan seluruh ciptaannya, sudah sepatutnya apabila kita orang percaya, orang Kristen, melibatkan diri kita dan aktif dalam pelestarian alam. Karenanya segala kebinasaan dan tindakan yang merusak lingkungan harus dihindari dan dihentikan. Bumi ini bukan sesuatu yang sekuler, karena penciptanya kudus, maka bumi yang adalah ciptaannya juga kudus. Bumi adalah objek kasih Allah. Karena itu, marilah hidup dalam kasih Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita diingatkan akan umpama Batak yang mengatakan, Tugu urat ni bulu, tuguan urat ni padang, tugu ni do uhum, tuguan ni do ni padan, manang isi siose padan, tu ripurna tu magona. Dalam istilah itu kita boleh memahami bahwa perjanjian dalam bahasa Ibrani, arti kata perjanjian adalah berit ini, menegaskan bahwa Allah bukanlah sepadan dengan manusia. Allah sendirilah yang melakukan perjanjian dengan dirinya sendiri. Karena Allah tidak meminta atau melakukan tawar-menawar apapun terhadap Nuh dan keluarganya. Allah sendirilah yang tetap dia membangun perjanjiannya kepada manusia. Inilah kasih yang paling besar dari Allah terhadap ciptaannya. Kita boleh diingatkan ini dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah berjanji bahwa dia tidak lagi menghukum bumi dengan air bah. Allah telah memenuhi janjinya itu sampai dengan saat ini. Karenanya kita harus merespon janji Allah itu dengan menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan dan sebagai mandataris Allah itu sendiri. Allah sendiri membuat sebuah inisiatif akan pelangi menjadi peringatan akan penjagaannya dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Perjanjian Allah itu konsisten dari permulaannya sampai pada Maranatha. Perjanjiannya itu turun-temurun untuk segala makhluk ciptaannya. Apa itu perjanjiannya? Selama bumi masih ada, Allah tidak akan memusnahkan dengan air bah. Hal ini diperkuat dengan 2 Petrus 3 ayat 6-7 dalam epistel kita yang menegaskan, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pelangi bagi orang percaya adalah harapan baru bagi kita. Air dan api bisa saja memusnahkan makhluk di bumi ini, namun ada satu jaminan bagi orang percaya, di mana mereka tidak akan binasa oleh sesuatu apapun, karena Tuhan Yesuslah
yang menjadi pelangi, tanda harapan baru bagi orang percaya itu. Bertobatlah lalu percaya padanya, dengarkanlah ajarannya, lakukanlah perintah Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan terhindar dari hukuman yang kekal itu dan mendapatkan kehidupan yang kekal yang menghampiri kehidupan orang-orang percaya. Atas dasar perjanjian inilah kita boleh berinfokafit dan mengatakan, berseru kepada Allah, dan Allah akan menjawab seruan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu dalam kehidupan umat yang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dan Engkau memperdamaikan dalam Yesus Kristus terhadap kami orang yang berdosa. Karena itu sucikanlah kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita. Amin.